Alkitab setahun hari ke-119, 29 April, dari Mazmur 53, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Dari Yohanes 1 ayat 1 hingga 28. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia akan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Dari Yosua 15. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin
dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Azmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air Sen En Semes dan keluar ke Enrogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Neftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baalah, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baalah ke barat, ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon. Turun ke Bet Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baalah dan keluar dekat Yaabnel. Sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah segala penjuru, batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai. Anak-anak Enak, dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di tanah Negeb, ialah Kabzel, Eder Yagur, Kina Dimona Adada, Kedes Hazor Hitnan, Zib Telem Bealot, Azor Hadata, Keriot Ezron, itulah Hazor, Amam Sema Molada, Hazar Gada Sesmon, Belet Bet Pelet, Hazar Sual, Bersheba dan segala anak kotanya, Baalah, Iyim, Ezem, El Tolat, Kesil Horma, Ziklat, Matmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Esitaol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdal, Gad, Dilean, Mitzvah, Yoktel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yipta, Asna, Nezib, Kehila, Akhzib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanub, Ben Tapua, Afeka,
Humha, Humta, Kiryat Arbat, itulah Hebron dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zib, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Zur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anon, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Milik pusaka Efraim dan Manase. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon hilir, dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manase dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmeat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke tanah Atsilo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapua batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manase. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Amin.